Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Badru El Tamami, pada hari ini kita akan sama-sama menceritakan sebuah kisah lengkap tentang kisah Nabi Ibrahim mulai dari lahir sampai wafat. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah yang berhak diangkat menjadi Al-Khalil, artinya kekasih Allah. Itu adalah derajat dari tinggi derajat-derajat kenabian yang kita tidak akan mengetahui nilainya. Kita juga tidak mengetahui bagaimana kita menyifatinya. Beberapa banyak pernyataan manusia berkaitan dengan hal tersebut. Namun rasa-rasanya ia laksana penjara yang justru menggelapkannya. Al-Quranul Karim tidak menceritakan tentang proses kelahirannya dan masa kecilnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita mengetahui bahwa di masa Nabi Ibrahim manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, manusia menyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua menyembah bintang dan bulan, dan kelompok atau golongan ketiga menyembah raja-raja atau penguasa. Cahaya akal saat itu padam sehingga kegelapan memenuhi segala penjuru bumi. Akhirnya kehausan bumi untuk mendapatkan rahmat dan kelaparannya terhadap kebenaran pun semakin meningkat. Dalam suasana yang demikianlah Nabi Ibrahim dilahirkan. Nabi Ibrahim dilahirkan dari keluarga yang mempunyai keahlian membuat patung dan berhala. Disebutkan bahwa ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Kemudian ia diasuh oleh pamannya, di mana pamannya itu menduduki kedudukan ayahnya. Nabi Ibrahim pun memanggil dengan sebutan-sebutan yang biasa ditujukan kepada seorang ayah. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Azar adalah nama salah satu patung yang cukup terkenal yang dibuat oleh ayahnya. Alhasil, Nabi Ibrahim berasal dari keluarga semacam ini. Kepala keluarga Ibrahim adalah salah seorang seniman yang terbiasa memahat patung-patung, sehingga profesi si ayah mendapatkan kedudukan istimewa di tengah-tengah kaumnya. Keluarga Nabi Ibrahim sangat dihormati. Dalam bahasa kita saat ini bisa saja ia disebut dengan keluarga aristokrat. Dari keluarga semacam ini lahir seorang anak yang mampu menentang penyimpangan dari keluarganya sendiri, menentang sistem masyarakat yang rusak serta melawan berbagai macam ramalan para dukun, dan menentang penyembahan berhala dan bintang serta segala bentuk kesyirikan. Akhirnya beliau mendapatkan ujian berat saat beliau dimasukkan ke dalam api dalam keadaan hidup-hidup. Kita tidak ingin mendahului peristiwa tersebut. Kami ingin memulai kisah Nabi Ibrahim sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim semasa kecil adalah seorang yang akalnya cemerlang gemilang. Sejak beliau berusia muda, Allah Ta'ala menghidupkan hatinya dan akalnya dan memberinya hikmah sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim mengetahui saat beliau masih kecil bahwa ayahnya seorang yang membuat patung-patung yang unik.
Pada suatu hari ia bertanya terhadap ciptaan ayahnya, kemudian ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan-Tuhan. Nabi Ibrahim sangat keheranan melihat hal tersebut. Kemudian timbul dalam dirinya melalui akal sehatnya penolakan terhadapnya. Uniknya, Nabi Ibrahim justru bermain-main dengan patung itu saat ia masih kecil. Bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu seperti orang-orang yang biasa menunggang keledai dan binatang tunggangan lainnya. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya saat menunggang punggung patung yang bernama Marduk. Saat itu juga ayahnya marah dan memerintahkan anaknya agar tidak bermain-main dengan patung itu lagi. Lantas Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini wahai ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita," tanya Nabi Ibrahim. Ayahnya pun menjawab, "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan wahai anakku, dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa," jawab ayahnya Ibrahim. Ibrahim tampak tertawa dalam dirinya. Padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Injil Barnabas melalui lisan Nabi Isa alaihi salam menceritakan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim mengejek ayahnya saat beliau masih kecil. Suatu hari Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang menciptakan manusia wahai ayahku?" tanya Ibrahim. Jawab ayahnya, "Manusia, karena akulah yang membuatmu dan ayahku yang membuat aku," jawab sang ayah. Kemudian Nabi Ibrahim justru menjawab kembali, "Tidak demikian wahai ayahku, karena aku pernah mendengar seseorang yang sudah tua yang berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memberiku anak?' Ayahnya berkata, 'Benar wahai anakku, Allah yang membantu manusia untuk membuat manusia, namun dia tidak meletakkan tangannya di dalamnya. Oleh karena itu manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhannya dan memberikan kurban untuknya.' Kemudian Ibrahim bertanya lagi, 'Berapa banyak Tuhan-Tuhan itu wahai ayahku?' Ayahnya menjawab, 'Tidak ada jumlahnya wahai anakku.' Ibrahim berkata, 'Apa yang aku lakukan wahai ayahku? Jika aku mengabdi pada satu Tuhan, lalu Tuhan yang lain membenciku karena aku tidak mengabdi padanya, bagaimana terjadi persaingan dan pertentangan, perseteruan di antara Tuhan-Tuhan yang lain? Bagaimana seandainya Tuhan yang membenciku itu membunuh Tuhanku? Boleh jadi ia membunuhku juga.' Ayah Ibrahim menjawab sambil tertawa, 'Kamu tidak perlu takut wahai anakku, karena tidak ada permusuhan di antara sesama Tuhan. Di dalam tempat penyembahan yang besar terdapat ribuan Tuhan dan sampai sekarang telah berlangsung 70 tahun. Meskipun demikian, belum pernah kita mendengar satu Tuhan memukul Tuhan yang lainnya.' Lantas Ibrahim pun berkata, 'Kalau begitu terdapat suasana harmonis dan kedamaian di antara mereka.' Jawab sang ayah, 'Benar.' Ibrahim bertanya lagi, 'Dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan?' Ayahnya menjawab, 'Ini dari kayu-kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki napas.' Ibrahim bertanya, 'Jika para Tuhan tidak memiliki napas, maka bagaimana mereka dapat memberikan napas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Allah.' Mendengar ucapan Ibrahim itu, sang ayah menjadi berang dan marah sambil berkata, 'Seandainya engkau sudah dewasa, niscaya aku pukul dengan kampak ini, hei Ibrahim.' Ibrahim berkata, 'Wahai ayahku, jika para Tuhan membantu dalam penciptaan manusia,
Maka bagaimana mungkin manusia menciptakan Tuhan? Jika para Tuhan diciptakan dari kayu, maka membakar kayu merupakan kesalahan besar. Tetapi katakanlah, wahai ayahku, bagaimana engkau menciptakan Tuhan-Tuhan dan membuat baginya Tuhan yang cukup baik? Namun bagaimana Tuhan-Tuhan membantumu untuk membuat anak-anak yang cukup banyak sehingga engkau menjadi orang yang paling kuat di dunia? Akhirnya selesailah dialog antara Ibrahim dan ayahnya dengan terjadinya pemukulan oleh si ayah terhadap Ibrahim. Kemudian berlalulah hari demi hari dan Ibrahim menjadi besar. Sejak usia anak-anak, hati Ibrahim menanam rasa benci terhadap patung-patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Ibrahim tidak habis mengerti, tidak habis pikir bagaimana manusia yang memiliki akal sempurna membuat patung-patung dengan tangannya sendiri. Kemudian setelah itu ia sujud dan menyembah terhadap apa yang dia buat sendiri. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Semenjak kecil Ibrahim memang membenci berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan oleh ayahnya dan orang-orang pada masa itu. Pada suatu hari Ibrahim berkata, bersama ayahnya masuk ke tempat sesembahan. Pada suatu hari Ibrahim bersama ayahnya masuk pada tempat penyembahan. Saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. Dan di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat seorang tokoh dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rizki. Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditunjukkan kepada tokoh dukun itu. Seraya berkata Nabi Ibrahim kepada tukang dukun tersebut, "Hai tukang dukun, ia tidak akan pernah mendengarkanmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengarmu?" tanya Nabi Ibrahim. Saat itu manusia mulai kaget. Mereka mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Tiba-tiba si ayah berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dia katakan. Lalu keduanya keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah menemani Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya dan meninggalkannya setelah itu. Nabi Ibrahim tidak begitu saja mau tidur. Ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia, beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang amat besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu-batu itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu guha di gunung. Lalu beliau menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim memperhatikan langit, kemudian beliau melihat berbagai bintang yang disembah di bumi. Saat itu Nabi Ibrahim sebagai pemuda yang masih belia merasakan kesedihan yang luar biasa. Lalu beliau melihat apa yang di belakang bulan dan bintang. Hal itu sangat mengagumkannya. Mengapa ya manusia justru menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah semua itu muncul dan tenggelam dengan izinnya? Nabi Ibrahim mengalami dialog internal dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan ini di dalam surat Al-An'am yang artinya, "Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.
Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Al-An'am 76. Kita ketahui bahwa di zaman Nabi Ibrahim, manusia menjadi 3 bagian. Sebagian mereka menyembah berhala, sebagian lagi menyembah bintang, dan sebagian yang lainnya menyembah para raja. Hari demi hari berlalu sejak saat itu. Nabi Ibrahim terus menentang para penyembah berhala, matahari, bulan, dan raja. Pada saat waktu terjadi perselisihan antara Ibrahim dengan kaumnya, tentu yang termasuk orang yang paling menentang beliau dan marah kepada sikap beliau itu adalah ayahnya sendiri dan pamannya yang mendidiknya laksana seorang ayah. Akhirnya si ayah dan si anak terlibat dalam pergulatan yang sengit di mana kedua-duanya dipisahkan oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Si anak bertengkar di puncak kebenaran, si anak bertengger di puncak kebenaran bersama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan si ayah berdiri bersama kebatilan. Si ayah berkata kepada anaknya, "Sungguh besar ujianku kepadamu wahai Ibrahim. Engkau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku." Ibrahim pun menjawab, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu, pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi kawan bagi setan." Al-Quran Surat Maryam ayat 42-45. Sang ayah segera bangkit dan ia tak kuasa lagi untuk meledakkan amarahnya kepada Ibrahim. "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hei Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Maryam ayat 46. "Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merajammu. Aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian balasan siapapun yang menentang Tuhan. Keluarlah dari rumahku, aku tidak ingin lagi melihatmu. Keluar!" Diusirlah Ibrahim oleh ayahnya. Akhirnya pertentangan itu membawa akibat pengusiran Nabi Ibrahim dari rumahnya, dan beliau pun terancam pembunuhan dan perajaman. Meskipun demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak akan pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan adab para nabi dan etika para nabi. Ketika mendengar penghinaan, pengusiran dan ancaman pembunuhan dari ayahnya, beliau berkata dengan lemah lembut seraya berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Maryam ayat 47-48. Akhirnya
Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya dan sesembahannya selain Allah. Beliau menetapkan suatu urusan dalam dirinya. Beliau mengetahui bahwa di sana ada pesta besar yang diadakan di tepi sungai, di mana manusia-manusia berbondong-bondong menuju ke sana. Beliau menunggu sampai perayaan itu datang, di mana saat itu kota menjadi sunyi karena ditinggalkan oleh manusia yang hidup di dalamnya, dan mereka menuju ke tempat pesta tersebut. Jalan-jalan yang menuju tempat penyembahan menjadi sepi, dan tempat penyembahan itu pun ditinggalkan oleh penjaganya. Semua orang mengikuti pesta itu. Dengan penuh hati-hati Ibrahim memasuki tempat penyembahan dengan membawa kampak yang tajam. Kisah selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, patung-patung, mulai dari yang kecil sampai patung yang terbesar. Insya Allah kita akan bertemu pada kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.